kita kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, masih bersama Pak Nus dari PDIP, Mas Habib dari Partai Gerindra, dan juga Mas Adi Praitno. Pak Nus, sebenarnya jadi ini panggilan ya Pak ya, apa yang akan dilangsungkan pada hari ini, Gibran datang ke Jakarta, ini memang berupa panggilan dan memang akan fokus pada meminta, kalau apa yang dipercaya oleh Mas Adi tadi, ini akan mencoba meminta keterangan lah, ngobrol-ngobrol lah, ingin tahu lebih banyak mengenai pertemuan dengan Prabowo. Apakah intinya memang itu berarti ya Pak Nus ya? Ya tentu kalau meminta keterangan kan ya sah-sah saja. Iya. Cerita apa yang kejadian, ya kejadiannya tidak hanya sekedar hanya acara kemarin, tapi secara keseluruhan daerah itu bagaimana. Itu tentu akan kepada siapapun kepala-kepala daerah, tentu akan, tadi saya katakan, dilakukan pemantauan, dilakukan monitoring, dan tentu bahwa ini karena sekali lagi PDI Perjuangan tentu sebagai partai besar, partai dengan positioning yang tertinggi, menjadi perhatian, menjadi pantauan publik secara umum, termasuk diantaranya adalah para kader-kader yang menempati posisi-posisi di eksekutif. Karena banyak juga yang menilai dengan narasi yang negatif, penilaian tentang istilah petugas partai. Nanti kalau misalnya seperti tadi saya sudah mencontohkan kejadian-kejadian sebelum ini, semua melihat bahwa itu karena arahan dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah bukti, adalah sebuah proses di mana PDI Perjuangan kader-kadernya menempati posisi kepala-kepala daerah. Dia harus memerankan benar posisi sebagai kader, sebagai kepala daerah yang memimpin semuanya, dan ini mencoba dijalankan dengan pas, dengan tepat, karena ukuran tepat pas ini tidak mudah juga, apalagi di tahun politik ini. Sehingga inilah membuktikan bahwa sebetulnya kemampuan teman-teman di daerah dalam memimpin daerah-daerah cukup handal untuk bisa menjadi representasi kader-kader kami memimpin daerah, memasuki dinamika politik ke depan ini dengan berbagai macam acara, berbagai macam kegiatan, kalimat pun juga kalau misalnya salah juga bisa repot gitu. Kalau di internal sudah juga dicermati betul. Kita juga harus, termasuk diri saya ini, kalau bicara juga harus hati-hati begitu. Jadi tidak bisa bersikap maupun berbuat yang karena kita sadar bagaimana posisi PDI Perjuangan. Sehingga tentu tadi saya ingin lanjutkan, tadi Mas Timothy menyampaikan adanya bahasa sanksi, atau jangan terlalu cepat lah ya media untuk membuat statement yang mendahului kami yang memiliki kader begitu. Jadi semua tentu akan dikomunikasi dengan baik. Sejauh ini apakah ada sesuatu yang mungkin rambu-rambu yang terdeteksi oleh PDIP sebenarnya sudah mungkin dilewati oleh Gibran kemarin, terutama dalam hal apa yang dilakukan oleh relawan? Ini kan sebenarnya lagi-lagi kalau dalam pembahasan ini pun sebenarnya apa yang dilakukan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Gibran tidak ada yang aneh. Tadi Pak Nus juga menyetujui hal tersebut. Pertemuan antara seorang menteri dengan kepala daerah yang didatangi oleh menteri tersebut toh sudah terinformasikan juga, tidak ada yang aneh. Dan akhirnya pada saat relawannya memberikan dukungan, ini mungkin yang menjadi titik di mana perhatian publik dan persepsi publik ini sudah mulai terpengaruh begitu. Nah, dari PDIP sendiri apakah mempercayai bahwa ya memang itulah kebebasan para relawan, Gibran pun tidak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin berharap bahwa seharusnya Gibran bisa berbuat lebih untuk tidak membiarkan hal tersebut, Pak Nus? Ya, tentu pembahasan seperti ini tidak akan kita sampaikan di forum umum seperti ini. Ya, pembahasan seperti ini, strategi seperti ini ya tentu yang berbicara nanti di internal kita gitu kan. Hanya saja perlu diketahui bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gibran sendiri, itu bukan
bukan relawannya beliau ya. Tadi itu di pers juga sudah disampaikan. Itu sebetulnya kadernya Gerindra sendiri. Jadi ya silakan, nggak ada masalah. Ya kalau misalnya menyampaikan itu mendukung kan ya cocok-cocok saja. Jadi inilah nanti yang akan nanti kita ingin menerima keterangannya sebenarnya seperti apa begitu. Jadi baru akan bisa ketahui setelah bertemu dan berbicara langsung dengan Gibran ya yang akan dilakukan hari ini. Oke, saya ke Mas Habib. Lagi-lagi memang kita melihat bahwa tampaknya relawan. Nah, posisi dari Partai Gerindra sendiri terkait dengan dukungan relawan mau dari manapun mereka sendiri ini artinya apa? Apakah Gerindra juga ya tentu menyambut baik ya kalau ada yang mengatakan mendukung, tapi apakah dengan demikian bisa langsung kepegang dukungannya atau ya kita lihat nanti juga gitu, Mas Habib? Mas Habib, maaf suaranya belum keluar, mungkin masih di mute. Oke, sudah tentu terdengar. semua bakal calon pasti berikhtiar bagaimana memperkuat basis dukungan, baik dari partai-partai politik maupun dari relawan-relawan. Sehingga apakah nanti dukungan itu akan terbukti di kertas suara pencoblosan itu hal berikutnya, gitu kan ya. Tapi sekarang adalah kita bagaimana ya masing-masing calon memperluas dukungan tersebut. Dan kita akan meyakinkan kepada masyarakat ya bahwa kita nih Pak Prabowo mampu ya melanjutkan, mengamankan dan menjaga legacy dan capaian-capaian yang ada di pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan dukungan seperti ini, apa mungkin yang akan dilakukan oleh partai? Terutama kan lagi-lagi dukungan itu kan harus dijaga, harus dipelihara. Tapi kan di sisi lain karena ini dukungan dari sahabat sebenarnya dalam hal ini partai PDIP, kader dari PDIP, mungkin ada keseganan untuk juga menjaga dukungan ini begitu. Apakah ini akan dijagakah atau akan dilepas saja dulu, kita lihat nanti apakah akan terus atau tidak, atau bagaimana tanggapan dari Partai Gerindra terhadap dukungan yang sebenarnya ini adalah basis pendukung dari partai sahabatnya? Nah, dukungan dari manapun ya sepanjang bukan dari struktur partai, saya pikir nggak ada yang masalah. Karena kalau di undang-undang partai politik, orang kalau menjadi partai politik lain, anggota partai politik lain itu dengan otomatis gugur keanggotaannya. Nggak bisa satu orang di dua partai politik. Nah, tapi kalau relawan itu kan sangat cair, Pak. Relawan itu kan struktur kegiatannya sangat cair. Yang kedua, mereka juga nggak akan mudah kita arahkan untuk sana kemari. Kita menunggu kerelaan masing-masing. Kurang lebih begitu. Nah, kalau kami metodenya, begitu ada teman-teman menyatakan dukungan, tentu kita akan ada satu bagian dari kami ya yang menindaklanjuti, misalnya kan dengan berkomunikasi, membangun koordinasi untuk yang ke depan. Jadi secara teknis ada juga desk, ya, ada juga satu unit di timnya Pak Prabowo yang ngurusin relawan, nggak hanya ngurusin partai politik. Oke, dan berarti akan dipelihara begitulah ya, akan ada komunikasi lebih lanjut. Ya, kita jaga terus komunikasi dengan semua teman-teman. Yang belum ada komunikasi, tentu kita juga akan coba bangun komunikasi. Gitu. Oke. Mas Adi, sebenarnya kalau kita lihat relawan sudah menyatakan ya paling tidak menunjukkanlah simpati juga kepada Pak Prabowo. Padahal ini kan sebenarnya relawan dari Jokowi Gibran yang merupakan kader dari PDIP. Tapi sebenarnya relawan ini lagi-lagi kata akhirnya apakah dukungan ini menurut Anda sudah benar-benar solidkah, atau kata akhirnya tetap ya siapapun yang kalau memang jelas-jelasan disebutkan. Lagi-lagi Gibran belum menyebutkan mendukung siapa, tapi kalau memang disebutkan ya kemanapun itu yang ikut aja begitu Mas Adi. Saya kira dua hal. Pertama, ini menyangkut kader PDIP. Jadi PDIP itu kan biasanya selalu menertibkan kader-kadernya untuk selalu lurus dengan kebijakan partai. Yang kedua, ini menyangkut Gibran yang anaknya presiden. Karena Gibran ini anak presiden, khawatir resultante politiknya ini liar, dianggap sebagai bagian dari pembelotan dukungan sejumlah kader-kader PDIP kepada Prabowo Subianto. Kan ini yang sebenarnya ingin dipagari. Ini sebenarnya ingin dihindari oleh PDIP. Makanya hari ini Gibran dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Kemarin misalnya memang tidak ada keributan-keributan apapun, tapi kemudian ketika ada protes begitu keras dari teman-teman PDIP,
Maka Gibran juga meralat omongannya bahwa ketika ketemu dengan Prabowo Subianto itu tidak ada urusan dengan dukung-mendukung. Ini yang saya kira memang kalau saya tangkap ya Mas secara utuh. Ini bukan soal relawan, ini bukan soal yang lain, ini menyangkut kader PDIP dan menyangkut anak presiden. Dua hal ini yang melekat betul yang sepertinya membuat PDIP terganggu. Makanya hari ini ingin mengklirkan segala-galanya. Kalau relawan yang lain misalnya mendukung Prabowo Subianto seperti Joman, ya saya kira PDIP nggak akan ribut, nggak akan gusar gitu ya. Ataupun ketika relawan-relawan yang tidak terafiliasi dengan kepala-kepala daerah yang dimiliki oleh PDIP, saya kira mungkin tidak akan ada persoalan apapun. Tapi ketika ada kaos relawan Gibran, relawan Jokowi hadir bersama Prabowo Subianto, tentu dalam konteks itulah sepertinya membuat PDIP ingin membuat segala-galanya itu bersih dan clear. Karena istilah petugas partai di PDIP itu dalam banyak hal dipahami oleh publik, oleh kita semua, terutama saya misalnya, bahwa tidak boleh ada orang yang merasa lebih besar dan lebih tinggi dari partai, dari PDIP. Mau presiden, mau gubernur, mau wali kota gitu ya, mau anggota dewan, mau menteri. Kalau dia bicara partai, maka dia harus lurus kepada keputusan partai. Saya kira di semua partai politik akan seperti itu, Mas. Mereka pasti tidak nyaman kalau ada oknum tertentu kelihatan memberikan endorsement, memberikan dukungan politiknya kepada orang lain. Kalau dulu sebelum ada deklarasi resmi soal capres, kalau dulu sebelum ada konfigurasi yang sekarang mulai mengerucut terkait dengan pilpres, saya kira suasananya agak rileks. Tapi sekarang kan sudah jelas capres-capresnya. PDIP itu the one and only ya, Ganjar Pranowo. Gerindra itu Prabowo Subianto. Jadi kalau ada oknum kader, kemudian ada pengurus, ada elit partai yang terafiliasi memiliki kedekatan yang lebih, bukan hanya sebatas pertemanan biasa, pastinya akan diluruskan dan ditertibkan. Kalau Gibran misalnya hanya sebatas halal bihalal, ketemu dengan Prabowo Subianto, makan bersama di Solo, ini nggak ada persoalan. Tapi kalau yang kemudian di blow up, makan malam bersama, di angkringan dengan sejumlah relawan, apalagi relawannya itu dimobilisasi bersama dengan Prabowo Subianto, ini kan bukan hanya sebatas pertemuan biasa, ini penyambutan yang spektakuler. Yang benar begitu. Betul, yang kemudian membuat PDIP nggak nyaman banget. Gimana sih anak wali kota? Ya, gimana ini Gibran kan kader PDIP. Ini lawan Jokowi, kenapa misalnya tidak menjaga perasaan teman-teman? Jadi kasihan PDIP-nya, anggaplah begitu, Mas. Ya itu yang kemudian kita bisa tangkap ya dari jauh. Makanya keributan dan kegaduhan ini mulai muncul. Padahal kita tahu bahwa hubungan PDIP dan Gerindra itu baik-baik saja. Iya, itu dia sebenarnya. Jangan di 2024 mereka kerjasama lagi, Mas. Nah, mungkin Pak Nus mau menanggapi, benarkah bahwa apa yang tadi merupakan analisa Mas Adi, memang ada sisi sensitivitas yang ditemui di sini, yang bertemu adalah Gibran, dan bisa saja pergerakan Gibran ini dianggap mungkin oleh beberapa pihak merepresentasikan mungkin kode-kode dukungan dari ayahnya, begitu bisa jadi. Lagi-lagi tidak ada penegasan, tidak ada kalimat tegas dalam hal ini, tapi bahwa apa aksi-aksi yang dilakukan oleh politisi, pertemuan-pertemuan seperti ini tentu saja bisa saja membentuk persepsi di tengah publik, di tengah para pemilih, Pak Nus. Ya tentu istilahnya Mas Adi, spektakuler enggak juga, istimewa juga enggak, biasa-biasa saja. Hanya kan kalau PDI Perjuangan ini karena ini partai besar, akar rumputnya begitu dalam, jadi tentu beberapa figur-figur publik pergerakannya ataupun sikap dan sebagainya tentu akan menjadi penilaian bagi warga di bawah itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau acara tersebut itu biasa-biasa saja dan kita juga tahu wilayah tersebut kondisinya seperti apa, arahnya akan kemana. Saya mungkin kalau mengatakan itu di forum ini tidak begitu cocok, nanti dikira sombong dan sebagainya. Ini tidak apa-apa. Hanya tentu bahwa setiap kami ini tentu perlu ada tertib, disiplin, dari berbagai hal ini pemahaman di bawah, di daerah. Itu saja. Tapi kalau hal ini dianggap terlalu berlebihan seperti istilah Pak Adi itu spektakuler, enggak juga Mas, biasa-biasa saja. Jadi
kita kan Indonesia begitu luas, begitu penduduknya juga besar. Nah, jadi tapi memang ini bagus untuk sebuah media opinion ya, pembahasan publik menjadi meriah, jadi acaranya banyak. Tapi sebetulnya nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Nus. Lagi-lagi persepsi publik tentu saja akan terpengaruh. Mas Habib, tampaknya meskipun ini ada yang kalau apa yang dipercaya oleh Pak Nus tadi ada yang meramaikan begitu. Kalau kita mencoba mengklarifikasi hal tersebut, tapi tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada hubungan baik Gerindra dan PDIP. Memang lebih ke internal. Tidak ada imbasnya sebenarnya. Mungkin begitu yang dirasakan oleh Partai Gerindra setelah pertemuan kemarin dalam hal ini dalam hubungan dengan Partai PDIP, Mas Habib. Iya, benar. Saya pikir tidak akan mempengaruhi sedikit pun hubungan baik kami dengan PDIP. Ya, kalau ada dinamika di internal PDIP, tentu kami menghormati dinamika tersebut. Dan Pak Prabowo juga kan sudah langsung kita langsung respon banyak isu-isu lain, hal-hal lain yang bagi kami juga perlu kami respon. Oke, Anda bisa mengonfirmasi itu, Pak Nus? Berkaitan apa itu ya? Dengan hubungan PDIP dan Gerindra dalam hal ini memang seluruhnya lebih kepada internal. Apapun dukungan yang diberikan oleh para relawan, pertemuan ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara Gerindra dengan PDIP. Oh tidak, itu nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Oke, baik. Mas Adi, sesederhana itukah bahwa ini hanya pertemuan biasa? Lebih kalau Pak Nus tadi mempercayai memang ada pihak-pihak yang ingin lebih meramaikan untuk mengacaukan internal, atau menurut Anda tidak sesederhana itu dan bisa berpengaruh pada PDIP di dalam terutama? Ya, bagi saya kenapa Gibran hari ini dipanggil, ini bukan persoalan biasa dan bukan hanya sebatas persoalan sederhana. Mengkonfirmasi pertemuan-pertemuan dengan Prabowo Subianto termasuk yang kemarin, ya sedikit meralat tidak spektakuler gitu ya, ada makan bersama dan perjamuan bersama, tentu membuat PDIP bertanya-tanya. Ini suasana di tahun politik mesti kondusif, di mana kader-kader PDIP apalagi anak presiden harus patuh dengan keputusan partai. Bagi saya kan begitu, Mas. Kenapa dari awal saya selalu mengatakan bicara tentang relawan Jokowi, bicara tentang relawan Gibran, ini segala sesuatunya pasti sudah dikomunikasikan dengan Jokowi dan Gibran, tidak serta-merta. Makanya ketika di Musra misalnya memunculkan beberapa nama di luar Ganjar Pranowo sekalipun, itu juga menjadi tanda tanya. Kenapa Jokowi misalnya tidak menertibkan kadernya? Bukankah Jokowi itu kader PDIP yang kemudian tidak merekomendasikan hanya kepada satu orang namanya Ganjar Pranowo? Ini kan adalah bagian dari resultante politik yang bisa turut menciptakan bagaimana hubungan antara PDIP misalnya dengan Gerindra rada-rada misalnya kurang nyaman antara satu sama yang lainnya. Padahal pada level elit mereka sebenarnya tidak ada persoalan apapun. Tapi yang jelas kalau soal terkait dengan dukung-mendukung, menyangkut kader internal, kemudian misalnya ada ketekatan dengan orang lain, dengan kader partai lain, pastinya membuat partai itu harus bereaksi, menertibkan, mengkonfirmasi sikap politiknya. Jadi bagi saya ini kan kejadian yang berulang, di mana begitu banyak relawan Jokowi, tidak hanya menyebut satu nama misalnya, tapi juga menyebut kader di luar PDIP, Pak Prabowo Subianto yang memiliki hubungan dekat juga dengan Jokowi dan Gibran. Saya kira menuju 2024 itu, Mas, apapun akan menjadi sesuatu yang cukup sensitif. Jadi makan aja bisa menjadi rumit kalau saya membacanya. Tapi yang jelas selama tidak ada mobilisasi dukungan, tidak ada mobilisasi para relawan selama itu juga, ya saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Dan yang paling penting mungkin apa yang dilakukan oleh Gibran di Solo ini tidak pamit, tidak izin dan tidak memberikan pemberitahuan ke teman-teman PDIP. Sehingga ada mispersepsi, tidak ada kesamaan pandangan. Misalnya izin ketemu dengan Prabowo, menghadirkan relawannya, ya antara diperbolehkan ataupun tidak, karena ini kan menyangkut bagaimana dukungan dan persepsi publik. Ini PDIP tapi menyambut Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra, capres di luar PDIP. Kan ini yang sebenarnya suasana hatinya itu rada-rada kurang oke. Menjelang 2024, kita yakin bahwa hal-hal seperti ini pasti akan terus terlihat, tidak hanya kepada PDIP saja, tapi pada partai-partai lain. Kebetulan semakin besar partainya, semakin banyak kadernya, memang sorotannya juga semakin besar. Memang akan diperhatikan khususnya oleh para pemilih. Ini memang ramai, bukan kami yang mengangkatnya, Pak Nus, tapi kita menyambut apa yang sedang ramai di tengah masyarakat. Kami hadir untuk memberikan klarifikasi. Kita hargai juga Pak Nus dan juga Mas Habib yang sudah hadir
menyediakan waktu untuk mengklarifikasi hal tersebut. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami akan berjumpa lagi mengundang Bapak-Bapak sekalian dalam kesempatan lain. Kita bertemu dalam kesempatan lain. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua, Pak Nus, Mas Habib dan juga Mas Adi. Selamat pagi. Pagi, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara